Engkau. Kami siap Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya Tuhan Yesus, semua yang kami dengar pagi hari ini berasal dari Engkau. Di dalam nama Yesus, bagi setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom semuanya. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita melanjutkan, saya mau pastikan dulu adik-adik teens sudah masuk ya. Oke, adik-adik teens sudah masuk. Dan saya percaya hari ini semua kita diberkati Tuhan. Kita semua terus semangat di dalam Tuhan. Dan saya rindu di dalam bulan ini kita sama-sama diperlengkapi oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan saya bagikan. Dan saya rindu semuanya yang sudah siapkan gadget ekstra ataupun hanya memakai satu gadget, no problem. Ya, kita akan sama-sama seperti biasa mendengarkan firman Tuhan sambil kita berinteraksi melalui presentasi yang saya buat melalui menti.com. Ya, jadi sama-sama saudaraku kita akan masukkan kode. Setelah masukkan kode, masukkan nama panggilan. Mohon jangan pakai nama-nama yang aneh, ya. Pakai nama yang panggilan, nickname aja nggak apa-apa. Dan setelah itu bisa klik join, ya. Saya akan perbesar sedikit nomornya di 99910424. Dan ini sudah beberapa kali saya lakukan di ibadah sore dan kalau ibadah pagi ini yang kedua ya. Tapi saya percaya semua kita sudah familiar dengan hari ini. Tapi bagi yang belum familiar bisa buka di web browsernya sambil dengar suara saya dari Zoom di menti.com. Dan setelah masukin menti.com, kita akan masukin kode 99910424 dan saudara akan diberi waktu untuk memberikan namanya nama first name aja, nggak usah panjang-panjang, tapi pastikan pakai nama asli ya. Karena setiap respon yang saudara berikan ini tercatat dengan baik dan nantinya ke depan bisa membantu pelayanan kita. Oke? Jadi saya akan melihat dulu di layar saya. Oke, sudah 13 orang masuk. Saya balikin dulu ya untuk supaya normal. Oke, kita akan balik. Sudah 14 orang. Coba reload ya. Kadang dia suka putus. Oke, saya juga join di sini untuk make sure ya semuanya berjalan dengan baik. Baik, 15 orang sudah. Hari ini kita berapa orang ya? Kita ada 22 ya. Bagi teman-teman yang lain mau ikut, silakan. Nah, semoga persentasenya sudah semakin tinggi. Mungkin persentase sebelumnya sekitar 50-60% aja yang ikut ya. Tapi hari ini semoga bisa lebih banyak ya. Ntar saya kecilin. Oke. Iya. Jadi sudah 17 orang. Mantap ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah masuk, mantap sekali. Dan bagi yang belum masuk, silakan masuk. Dan kita akan mulai seperti biasa ya, dengan 3 pertanyaan. Untuk kita terus ya, mereview, mengingat kembali setiap firman Tuhan yang sudah dibagikan dalam minggu lalu. Dan apa yang mau kita gali, saudaraku, di bulan ini. Supaya kita tidak hanya berakar, tapi kita berakar kuat semuanya ya. Jadi mari kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, semua kita bisa jawab sama-sama ya. Kita nggak perlu cari siapa yang benar, siapa yang salah. Ini semua kita belajar untuk kita saling mengingat ya. Mengingat setiap firman Tuhan ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa tema yang kita bahas di bulan Juni? Nah ya. Di bulan Juni apa tema yang kita bahas? Nah, buat teman-teman mungkin yang kemarin ikut call ini masih fresh nih ya. Kira-kira apa ya? Kita bisa pilih apakah karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus, apakah membangun atau karakter yang murah hati. Nah, siapa yang sudah jawab? 12 orang sudah jawab. Jangan takut salah ya Bapak Ibu ya, nggak masalah. Ini kita nggak cari siapa yang menang atau salah ya. Time's up. Oke, jadi yang benar adalah bulan ini kita belajar membangun karakter Kristus. Ya, itu ya. Karakter Kristus yang kita bangun. Nah, jadi kita percaya setiap minggu kita akan bicara terus apa sih karakternya Kristus yang bisa kita bangun dalam kehidupan kita. Oke? 5 orang yang benar ya.
Di sini ada angkanya ya. Oke, ada leaderboardnya, kita lihat. Siapa ya yang nomor 1? Wah, mantap ya. Yang nomor 1 pagi hari ini adalah Devi, Sister Devi, diikuti oleh Bu Linda, ada Ibu Lia juga, dan Pak Hendra, ada Tina, ada saya, dan sisanya belum jawab ini ya. Jangan lupa dijawab dong ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua, siap-siap semuanya, jangan ketinggalan. Oke, saya pencet enter ya. Oke, pertanyaan kedua. Ya, apa tema khotbah yang minggu lalu Pastor Robert berikan? Nah, ini ya. Dalam minggu ini juga renungan-renungan yang saya berikan juga berkenaan dengan khotbahnya Pastor Robert. Kira-kira apa? Silakan jawab. Ayo. Ya, apakah tentang jangan tamak, atau tentang murah hati, atau tentang Tuhan yang mengasihi kita? Nah, mudah sekali ya. Kalau semuanya masih ingat, pasti dong semuanya. Nah, mantap ya, berarti semuanya masih teringat dengan baik. Semuanya masih terreview dengan baik. Memang minggu lalu karakter Tuhan Yesus yang kita pelajari adalah generosity, murah hati. Wah, luar biasa. Kita semua masih terus sama-sama belajar, dan kita akan lihat siapa yang jawabnya paling cepat di pagi hari ini. Wah, masih balap-balapan ini ya semuanya. Mantap, masih diikuti oleh nomor 1 masih Sister Devi, ikuti Ibu Linda, Ibu Lia, dan Pak Hendra, Tina, dan saya juga ikut ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir ini simple aja ya, gak usah ribet-ribet. Pertanyaan terakhir adalah, karakter apa nih yang minggu ini akan kita bahas? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di brosur saya sudah taruh, ada 2 karakter hari ini yang mau kita pelajari ya. Kira-kira apa karakternya yang mau dipelajari? Silakan dijawab. Ya, bisa dijawab. Jangan takut salah. Sudah 11 orang jawab, 12 orang. Cuma 12 orang ini, 5 orangnya lagi kemana? Oke, jadi benar, 8 orang benar bahwa kasih dan pengampunan hari ini dan minggu ini kita akan terus ngobrol dan terus kita gali bicara tentang kasih dan pengampunan. Karena itulah karakter Tuhan yang juga mau ada di dalam kehidupan kita ya. Jadi tetap saudaraku di dalam web browser ini sambil mungkin ganti-ganti di Zoom atau yang dengan extra device, jangan ditutup dulu web browsernya, karena memang hari ini kita memang banyak mau bicara tentang kasih dan pengampunan ya. Jadi ini hasilnya dulu kita lihat. Wah ya, congrats buat Sister Devi hari ini ya yang menjadi nomor 1. Tapi tidak masalah kita tidak cari menang atau kalah hari ini, karena kita hanya mau mereview saja, dan kita percaya hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, memperlengkapi kita ya, bicara tentang kasih dan pengampunan. Nah, kasih dan pengampunan ini mungkin terlihat seperti hal yang biasa, tapi jangan lupa saudaraku bahwa ada makna-makna yang luar biasa yang ada di dalam Alkitab yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Gak hanya sekedar mengasihi saja, gak hanya sekedar mengampuni saja, tapi ada makna yang Tuhan mau sampaikan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya mau bertanya buat setiap saudara-saudara saat ini ya, untuk dari kedua hal ini ya, kira-kira mana yang lebih susah? Apakah lebih susah mengasihi atau mengampuni? Baik kepada orang yang kita kasihi ataupun orang yang kita mungkin jaga jarak gitu ya. Nah, coba pilih kira-kira. Ya, mana kira-kira yang lebih susah? Apakah mengampuni atau mengasihi? Kalau saudara pilih mengampuni, pilih first-nya mengampuni ya. Kalau saudara merasa mengasihi lebih susah, pilih mengasihi di bagian first. Kita akan lihat rankingnya setelah 17 orang menjawab, bagaimana hasilnya. Kita lihat apakah di sini kita rata-rata semuanya susah mengampuni atau susah mengasihi. Ya, kita lihat. Wah, kalau kita lihat di Zoom saat ini, ya, dari 14 jawaban yang masuk, ternyata kalau di rata-rata, ternyata ini pakai sistem ranking. Jadi mostly banyak yang jawab lebih susah mengampuni, Pastor. Ya. Lebih susah mengampuni daripada mengasihi. Nah, saya percaya ini bukan suatu hal yang
bukan suatu hal yang mengagetkan, tapi saya percaya mengampuni ini memang adalah suatu hal yang berat, gitu ya. Meskipun mengasihi pun juga ada beban, ada tantangannya juga untuk mengasihi seseorang. Nah, maka dari itu, thank you semuanya buat responnya. Ya, jadi hari ini kita dalam ibadah pertama ini kita semuanya sepakat ternyata lebih susah mengampuni. Nah, nanti kita akan bahas ya, kenapa mengampuni itu memang lebih susah. Oke, kita akan baca sama-sama, namun saya ingatkan kembali ya, saya ulang terus ini bahwa minggu lalu kita merayakan Pentakosta, disitulah kita bisa lihat ada perubahan yang extraordinary. Dan inilah perubahan yang benar-benar mau kita alami semuanya. Ini adalah perubahan yang kita rindukan. Kita nggak mau hanya perubahan yang kecil-kecil, tapi ada perubahan yang extraordinary. Karena Tuhan pun juga sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya yang extraordinary. Maka dari itu, kita percaya seperti kita tahu salah satu tokoh Alkitab, Saulus, yang dulunya dia benci sama orang Kristen, yang dulunya dia menggebu-gebu membunuh orang Kristen, tapi ketika dia mengalami Yesus, ketika dia diurapi oleh Roh Kudus, kita bisa lihat ada perubahan yang extraordinary dialami oleh Saulus, ya, hingga sampai namanya pun diganti menjadi Paulus, karena kita tahu perubahan yang 180 derajat, ya, mulai dia membenci jadi mengasihi, yang sebelumnya dia membunuh jadi mengasihi. Jadi luar biasa sekali perubahan yang dialami Saulus menjadi Paulus. Dan saya percaya setiap kita di sini juga sedang Tuhan mau rubah agar kita mengalami extraordinary changing. Maka dari itu kita akan belajar dari tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus 4 ayat 17 sampai 23. Sabtu kemarin kita sudah sama-sama membahas ayat ini, dan saya percaya ini menjadi satu ayat yang luar biasa ya, satu perikop yang luar biasa di mana Rasul Paulus dia tidak hanya menulis, tapi dia benar-benar mengalami yang namanya dari manusia lama menjadi the new man, manusia baru. Jadi kita akan lihat next slide-nya, di mana kalau kita lihat di akhir ayat yang kita baca dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kita lihat nih, untuk menuju ayat ini tidak mudah, Bapak Ibu. Untuk menuju ayat ini, untuk menghasilkan output, kita bisa ramah terhadap orang, kita bisa penuh dengan kasih mesra, kita bisa saling mengampuni, tidak mudah. Butuh yang namanya melewati jenjang, fase-fase proses. Yang saya percaya saat ini pun semua kita masih mengalaminya. Maka dari itu, saat ini kita mungkin sedang di dalam fase-fase yang berbeda ya. Kita mungkin saat ini sedang di fase pertama. Kalau kita baca di ayat 17 sampai 19, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya, karena ini lumayan banyak, 16 ayat. Tapi kita bisa lihat fase pertama adalah fase manusia lama. Di mana fase manusia lama ini nanti kita akan bahas ya. Mungkin tapi nggak terlalu banyak bahasnya karena saya mau langsung dapat dari pendapat Bapak Ibu nih. Kira-kira ketika dengar manusia lama itu apa aja sih sikap-sikapnya? Dan setelah itu ada fase di mana fase turning point atau titik perubahan. Di ayat 22:1 ya. Di mana kita tiba-tiba berubah arah, kita ganti arah, dan setelah itu kita yang namanya punya fase yang ketiga, yaitu apa? Fase manusia baru. Nah, saya mau tanya nih sekarang ya, kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap fase ini mungkin ada beberapa kita sudah sampai fase 3, mungkin ada yang masih dalam fase pertama, tapi pastinya semua kita nggak ada yang pernah melewati fase pertama. Pasti harus ke situ dulu. Karena itu saya mau tanya pada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, menurut saudara ya, apa aja nih sikap-sikap fase manusia lama yang pernah saudara alami? Nah, yang menurut saudara, wah, waktu saya di fase manusia lama ini
sikap saya begini. Nah, bisa masukin ya kata-katanya, bisa masukin. Di sini saya kasih 3, tapi kalau mau masukin 1 juga kayaknya bisa ya. Gak usah banyak-banyak, tapi kalau saya percaya di sini pasti semua punya banyak masukan nih. Wah, pastor, kalau dulu saya manusia lama begini, kalau dulu saya manusia lama begini-begini. Nah, coba dimasukin ya kata-katanya. Dan saya akan lihat nanti hasilnya di sini. Bisa silakan masukin, dan setelah masukin tinggal klik submit ya. Klik submit. Oke. Sudah ada yang masukin. Pertama, 1 adalah sikap fase manusia lama adalah berbohong. Oh, ada yang bilang ignorant. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mau lihat hasilnya bisa balik ke Zoom, akan keluar hasil-hasilnya. Ada yang bilang emosional. Waduh, ada yang bilang nafsu dunia. Ada yang bilang tinggi hati, malas, ya. Ada yang bilang sombong. Waduh, ada yang bilang tinggi hati. Ya banyak ya. Sikap-sikap fase manusia hidup lama ini. Nah, semoga ini sudah kita tinggalkan semuanya ya. Semua sikap-sikap ini, tapi saya percaya semua kita pasti pernah yang namanya melewati hal ini. Ya. Jadi ada yang bilang pikiran sia-sia. Wah, ini pasti ikut call tadi malam ini ya. Dimana memikirkan hal yang gak perlu. Dimana kita punya dendam, juga ada yang bilang dendam ya. Ada yang bilang tidak peduli. Waduh, ini baper ya, ada yang bilang baper ya. Nah, saya percaya ini adalah fase manusia lama yang mungkin ya kita sudah lewati, atau mungkin saat ini kita sedang berjuang untuk melepaskannya. Oke, thank you semuanya untuk responnya. Dan kita akan lanjut ke slide yang selanjutnya, di mana setelah tadi kita sudah masuk dalam fase manusia lama ya. Ini tadi masukan-masukan dari teman-teman semua. Dan kalau kita baca di situ juga di ayat 17 sampai 21 kalau nggak salah tadi ya, banyak sekali ya. Ada namanya perasaannya sudah tumpul, ada yang serakah, tapi saya percaya nggak cuma itu aja. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan ketika kita masih dalam manusia lama. Setelah itu kita akan masuk dalam kedua, fase titik perubahan, fase turning point. Nah, fase turning point ini saya rindu semuanya kita pasti udah alami ya. Kita akan lihat di mana sih fase titik perubahan itu, pastor, maksudnya apa? Oke, kita akan lihat fase titik perubahan. Yang pertama pastinya kita mengenal, dikatakan ayat 20, kita mengenal Yesus. Amin. Ya. Ini saat ini mungkin tugas kita bagi yang sudah melewati fase ini, kita bawa orang untuk mengenal Yesus. Dan sebenarnya kalau kita baca di ayat 20 tidak hanya dikatakan mengenal, tapi belajar mengenal. Saya percaya saat ini dengan media teknologi yang luar biasa, orang banyak sudah mengenal Yesus. Saya percaya, baik mereka belum percaya sama Tuhan, ataupun yang sudah percaya, pasti saya percaya banyak yang sudah mengenal Yesus. Tapi ketika mengenal Yesus, di fase ini harus ada satu action lagi, yaitu apa? Menerima. Ayat ini menerima, accepting Jesus. Nah, inilah fase yang harus tidak pernah kita lupakan. Ya. Karena saat ini fase ini yang membawa kita mengalami perubahan. Ingat, perubahan bukan karena kita ikut KKR, bukan karena kita ikut ibadah, bukan karena kita ditumpang tangan sama pendeta, bukan karena kita didoakan sama seseorang. Tapi kita mengalami perubahan karena siapa? Karena kita menerima Yesus. Kita berubah karena kita menerima Yesus. Jadi kita berubah karena Yesus. Namun Tuhan memang memakai support, mulai dari seperti kita komunitas di sini, mungkin melalui media kita mendengarkan khotbah, tapi kita berubah bukan karena support itu, tapi karena Yesusnya. Jadi jangan sampai kita lupakan di bagian ini ya. Kita semua di sini berubah bukan karena pendeta, bukan karena Pastor Gerson. Saya berubah bukan karena Pastor Robert. Saya berubah bukan karena BCP, bukan. Karena Yesus.
Kita semua di sini cuma alat. Di sini kita cuma media yang Tuhan pakai. Jadi saya percaya ini fase yang tidak boleh kita lupakan ya. Ini fase yang tidak boleh kita lupakan. Kita sepelekan, jangan sampai ya di fase titik perubahan ini. Nah, ketika kita sudah menerima Yesus, ya, ketika kita sudah menerima Yesus, disitulah kita menjadi manusia baru. Nah, Pastor, kalau sudah jadi manusia baru, emang bagaimana? Apakah seperti gambar ya? Di gambar ini, kita menjadi manusia yang di posisi yang tinggi, yang tidak akan melakukan kesalahan lagi, yang tidak akan mengulang hal-hal yang manusia lama tadi. Mungkin ada hal-hal yang sudah benar-benar kita tinggalkan. Tapi apakah di manusia baru ini kita stop? Enggak. Manusia baru ini bukan hasil, tapi manusia baru ini adalah kembali. Ini sebuah proses. Ya, karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak bisa bilang kita sudah jadi manusia baru. Tapi kita harus bilang kita sedang diproses menjadi manusia baru. Karena kalau kita baca, Paulus pun menuliskan manusia baru itu dikatakan dibaharui dalam pikiran dan roh. Berarti enggak hanya sekali langsung jadi aja. Enggak. Tapi ada proses renewal, proses updating, ya, proses developing yang dilakukan baik dalam pikiran kita dan di dalam roh kita. Oke, jadi sekali lagi ingat, manusia baru ini bukan hasil, saudara-saudara. Tapi ini sebuah proses. Jadi kita nggak bisa, saya sudah jadi manusia baru, saya sudah menerima Tuhan, that's all. Nggak bisa. Tapi kita harus terus dibaharui. Setelah itu kita menjadi manusia baru, ya. Dan saatnya lah kita harus melewati yang namanya proses pembaharuan. Nah, kalau kita baca ternyata proses pembaharuan yang diberikan oleh Paulus di dalam ayat ini, di dalam ayat 25-31, tidak mudah, dan saya percaya mungkin setiap kita masih mengalami proses tersebut. Mungkin kita masih jatuh, mungkin kita masih gagal kadang-kadang. Maka dari itu saya mau tanya saat ini buat Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya mau lihat nih ya, kira-kira yang paling sering kita alami ya, dalam fase manusia baru ini ya, let's say semua kita sudah masuk dalam fase manusia baru. Nah, proses mana nih yang sering kita lewati? Saya percaya kita manusia baru nggak bisa kita langsung hidup positif 100%. Nah, kalau kita balik ke web browser kita, coba kita pilih kira-kira fase mana yang sering kita lewati ketika kita sudah menjadi manusia baru. Ya, bisa dijawab. Saya akan ikut jawab juga. Ada fase di mana kita berusaha, Pastor nih saya mau membuang dusta nih, mau mengurangi bohong. Ini juga saya proses, Pastor, waktu jadi manusia baru saya lagi mengurangi ya, untuk tidak berkata kotor di ayat 29. Saya lagi berusaha nih, Pastor, mengendalikan marah, ayat 26. Saya berusaha nih, Pastor, untuk tidak mencuri. Yang mencuri ini nggak cuma mencuri secara material, tapi kadang-kadang kita curi waktu, kadang-kadang kita curi, ya bisa juga kita curi uang, ya. Kadang-kadang kita mencuri kesempatan, akhirnya kita jadi melakukan dosa. Coba ya, bisa dijawab. Jadi kira-kira mana yang paling sering ya? Kita pakai sistem ranking di sini 1, 2, 3, 4. Jadi ternyata 14 orang sudah jawab di sini. Thank you semuanya untuk responnya. Jadi ternyata mostly kita masih di sini ya. Ketika kita sudah jadi manusia baru, kita berkata bahwa masih ada amarah. Ya. Untuk mengendalikan amarah ini memang tidak mudah. Karena Tuhan bukan berkata kita tidak boleh marah, ya. Tapi kalau kita baca di ayat 26 dikatakan kita harus mengendalikan amarah kita, ya. Diberikan satu gambaran, jangan marah kita sampai di matahari terbenam, dan dikatakan jangan sampai kita memberikan kesempatan oleh iblis. Karena kita tahu ketika kita emosi, ketika kita marah, di situ sebenarnya iblis sudah mengintip, ya. Apakah kita mau memberikan ya kesempatan? Dan juga yang kedua, ketika kita sudah manusia baru, kita masih sering berbohong. Nah, ini ya, mungkin white lies ya, bohong-bohong putih.
Jangan bisa dibilang namanya bohong tetap bohong. Namanya bohong tetap dosa. Tapi mungkin kita masih sering berbohong sama pasangan kita, sama anak kita, sama keluarga kita. Dan mungkin kita juga masih sering berkata kotor. Saya percaya dalam fase manusia baru ini, Paulus pun juga menulis, ketika sudah menerima Tuhan, ketika kita sudah mengenal dan menerima Tuhan, kita pun masih tetap diproses. Maka dari itu saya mau katakan bahwa manusia baru ini bukan suatu hasil, tapi ini masih dalam proses. Karena saya percaya hasil itu adalah ketika kita sudah selesai di dunia ini. Ketika kita sudah menerima mahkota kehidupan, itu baru namanya hasil. Di manusia baru ini adalah sebuah proses. Banyak orang berpikir ketika sudah menerima Tuhan, wah saya sudah manusia baru, habis itu bisa hidup sesukanya. Enggak. Ya, masih ada hal-hal yang harus kita pelajari. Masih ada hal-hal yang terus kita potong, ya, kita lepaskan. Thank you semuanya. Jadi satu ayat lagi yang perlu diperhatikan dalam fase manusia baru. Selain tadi berkata kotor, ya, mengendalikan amarah, dan dikatakan di sini setiap sikap-sikap ini Paulus terus memberikan ini ya, solusinya ya. Ketika kita marah, jangan sampai berikan solusinya, jangan sampai kita memberikan kesempatan kepada iblis. Ketika kita berdusta, pakai mulut kita untuk ganti, untuk membangun. Ya. Dan ketika kita stop mencuri, ayo kita solusinya adalah bekerja keras dan kita akhirnya menjadi orang yang suka memberi. Ya, saya berkata bahwa from stealer to giver. Jadi dari pencuri menjadi pemberi. Nah, tapi ada satu ayat ya yang kita harus perhatikan juga, karena ini dalam fase manusia baru ini benar-benar harus kita perhatikan. Yang pertama adalah di ayat 30. Ya, di ayat 30 yaitu apa? Jangan sampai kita mendukakan, ya. Ini salah ketik nih ya, saya mendudakan ya. Mendukakan maksudnya ya, mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, dan ingat, mendukakan Roh Kudus ini hanya bisa terjadi dalam fase ketika kita sudah manusia baru. Waktu manusia lama kita belum kenal Tuhan Yesus. Waktu manusia lama kita belum terima Tuhan Yesus. Jadi ya kita udah jelas lah, kita pasti yang namanya terus jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita akan punya satu kesempatan, yaitu yang namanya mendukakan Roh Kudus. Ini harus benar-benar diperhatikan. Kemarin kita bahas di Kul ya, secara dalam bicara tentang mendukakan Roh Kudus. Dan ini adalah suatu hal yang harus kita perhatikan. Karena apa? Ketika manusia sudah mengenal kebenaran, sudah mengenal Yesus, tapi habis itu dia hidup sesukanya dia, itulah di mana dia akhirnya mendukakan Roh Kudus. Terus menerus dia melawan, terus menerus dia melakukan hal yang jahat padahal dia sudah terima Tuhan. Terus menerus dia hidup sesukanya. Maka dari itu bahaya sekali kalau kita mempunyai pengertian yang salah ketika manusia baru itu menjadi sebuah hasil. Karena bisa-bisa ketika kita merasa, wah saya sudah manusia baru nih, saya nggak perlu lagi diperlengkapi. Bisa-bisa kita ini jadinya mendukakan Roh Kudus. Ya, semuanya kita anggap benar dan tanpa kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga memang suatu proses untuk mendukakan Roh Kudus ya. Tapi ingat, kalau kita terus-menerus melawan, menolak, ya terus-menerus kita tahu ini sebenarnya benar, tapi saya nggak mau lakukan. Roh Kudus ingatkan terus, Jangan, tapi kita tidak menurutinya, sehingga sampai satu titik kita mendukakan Roh Kudus. Dan ingat, kalau kita mendukakan Roh Kudus, disitulah ya, ini adalah satu dosa yang Tuhan tidak ampuni. Maka dari itu saudaraku, terus kita masuk dalam komunitas ini supaya kita cepat sadar, cepat bertobat, supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Amin saudaraku. Ya, jadi banyak sekali proses yang terjadi dalam fase manusia baru. Maka dari itu setelah kita akan melewati fase-fase ini, barulah kita masuk di dalam ayat terakhir ya.
Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Nah, maksudnya apa sih Pastor saat ini? Dalam ayat ini kasih mesra dan saling mengampuni. Saya percaya ini tidak hanya sesuatu yang kasih sembarangan ya, hanya sekedar care, enggak. Tapi coba kita pelajari ya. Kasih mesra artinya ya, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya ini adalah eusplagnos. Ya, kalau kita buka di sabda.org, apa sih katanya dari maksudnya dari kasih mesra ini? Ingat, pertama adalah tender heart ya. Kita punya hati itu yang lembut. Kita tuh punya hati yang mempunyai belas kasihan ya, karena di yang kedua juga bicara tentang compassionate ya. Ada compassion, ada belas kasihan. Belas kasihan, ingat teman-teman, gak hanya sekedar kita merasa kasihan, gak hanya sekedar kita empati, gak hanya sekedar kita simpati, tapi compassion ini sampai kita benar-benar memikirkan, oke, saya akan cari solusi buat kamu. Jadi gak hanya sekedar mendengar, tapi kita berusaha untuk mencari solusi. Memang ini bukan suatu hal yang mudah, tapi kita percaya kita ketika mengenal Tuhan, menerima Tuhan, kita sudah menerima solusi yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Ya, maka dari itu ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita akan punya hati kasih mesra ini yang compassionate. Kita mau orang lain itu juga kenal Yesus. Kita juga mau orang lain itu mengalami solusi yang sejati, solusi yang abadi, yaitu mengenal Yesus. Ya. Makanya saat ini kita terus sama-sama belajar karakter kita menjadi karakter Kristus supaya kita bisa membawa orang mengenal Kristus. Ini kata kasih mesra yang kita baca dalam ayat ini ya. Artinya. Yang kedua, mengampuni. Nah, mengampuni ini artinya apa, Saudara? Ya, dari kata aslinya charizomai yang artinya ternyata bagus sekali, artinya yang pertama adalah preserve for one another. Nah, lihat ya. Preserve kata-katanya, Saudara. Namanya pre itu apa? Pre itu sebelum, ya. Dan serve itu melayani. Jadi namanya mengampuni ini, saudaraku, bukan kita tunggu orang datang sama kita baru kita mengampuni. Bukan tunggu dia, saya tunggu mau dia sadar dulu, Pastor, baru saya mau ampuni dia. Enggak. Mengampuni ini adalah satu sikap preserve for one person, di mana harus kita duluan yang memulai. Namanya mengampuni itu bukan kita jadi pasif, tapi kita menjadi orang yang aktif melepaskan pengampunan. Saya tahu ini bukan suatu hal yang mudah apabila kita sedang emosi, sedang jengkel sama orang. Tapi Tuhan mau ajarkan kita hari ini. Mengampuni ini bukan suatu sikap yang pasif. Bukan suatu sikap tunggu sampai orangnya berubah dulu. Tunggu sampai Tuhan ubahkan hatinya baru saya mau ampuni. Nah, tapi mengampuni ini harus start dari diri kita. Ya. Kita mulai dari diri kita dan kita berikan pengampunan kepada orang tersebut. Kepada orang yang kita mungkin sempat bermasalah ya. Dan to do something pleasant. Mengampuni ini bukan ya deh aku ngampuni kamu. Tapi habis itu udah kita masih berlaku jahat, kita masih mungkin ngomongin orangnya. Enggak. Mengampuni ini juga kita harus memberikan sikap yang menyenangkan buat orang tersebut. Ya. Ini suatu hal yang tidak mudah, saudaraku. Tapi inilah arti yang sebenarnya dari mengampuni. Dan yang ketiga adalah to give freely. Mengampuni kita harus memberikan dengan freedom, ya, dengan suatu rasa kebebasan. Jadi mengampuni ini bukan suatu hal yang mudah memang. Memang harus suatu hal yang bayar harga. Dan saya percaya juga tadi di awal kita semua ketika ngambil polling tadi ternyata mostly lebih susah mengampuni daripada mengasihi. Ya, karena untuk melepaskan pengampunan itu ada suatu harga yang dibayar. Tapi kita lihat arti dari mengampuni, pertama kita harus mulai dari diri kita. Yang ketiga adalah apa? Kita harus memberikan suatu hal yang menyenangkan. Ya. Jadi bukan kita mengampuni orang tapi kita masih ada grumpy, masih ada geram di hati kita. Enggak, itu berarti belum mengampuni.
Karena ketika kita mengampuni, kita pun bisa baik sama dia. Kita pun bisa ya melakukan hal yang menyenangkan orang tersebut. Jadi inilah arti dari mengampuni, saudara. Dan saya percaya ketika kita belum mengampuni, dikatakan Bapamu yang di surga pun juga tidak bisa mengampuni kita. Makanya kasih dan forgiveness ini adalah dua hal yang sangat-sangat penting yang harus kita mengerti. Ketika kita mau mengasihi orang, kita harus benar-benar ya mempunyai compassion, punya belas kasihan sama orang. Kita punya kelembutan hati. Dan ketika kita mengampuni, kita harus lakukannya terlebih dahulu. Bukan kita nunggu orangnya berubah, tapi kita berikan mulai dari itu. Kita berikan dengan suatu kebebasan, ya. Suatu kebebasan yang kita lepaskan dari hati. Amin, saudaraku. Saya percaya hari ini semua kita diberkati. Dan sebelum saya menutup sharing saya hari ini, ya, saya hanya mau tanya, ya, kepada setiap kita, saat ini kita di fase yang mana? Ya, saat ini kita di fase yang mana, saudaraku? Bisa jawab satu aja, ya, nggak perlu pilih 1, 2, 3. Saat ini kita di fase yang mana? Ada yang fase dalam titik perubahan, oke. Ya, saat ini kita fase yang mana? Ingat, setiap fase itu bukan hasil, tapi itu sebuah proses. Oke? Kita akan, oke, sudah ya. Kita lihat ya, saat ini kita lihat mostly kita masih dalam fase menuju titik perubahan. Ya, saat ini mostly kita fase di dalam kita sedang mengenal dan kita mau terus menerima Tuhan Yesus. Dan juga yang kedua, kita saat ini dalam fase manusia baru. Bagi setiap kita di fase manusia baru, ingat, ada satu kesempatan bagi kita untuk mendukakan Roh Kudus. Maka dari itu jangan sampai kita berhenti belajar untuk mengenal firman Tuhan. Karena bisa saja kalau kita berhenti belajar, di situ kita akan melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu mendukakan Roh. Bagi setiap kita yang mungkin masih dalam fase manusia lama, ayo saat ini saya mau ajak kita berdoa. Ayo sama-sama, saya percaya kalian sudah mengenal Tuhan. Tapi mungkin saat ini kalian masih belum menerima Tuhan Yesus. Sama-sama kita berdoa agar kita sama-sama mau support terus setiap teman-teman di sini yang mungkin masih belum menerima Tuhan Yesus. Terima dalam hatimu ya. Terima, kamu terima Tuhan Yesus bukan karena gereja, bukan karena doa seorang pendeta, tapi kamu menerima Tuhan Yesus karena Tuhan. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Saat ini semua kita sedang ada dalam proses pembentukan karakter Kristus. Mungkin kita masih banyak boroknya. Mungkin kita saat ini masih banyak yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi hari ini saya percaya Tuhan mau melihat hati yang berbalik kepadanya. Mari saudara kita sama-sama